Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok genap ingin mempersembahkan hasil wawancara kami di kafe Tipstop di kawasan Jajak. Nama saya Pak Arif, saya asli Jajak dari SD, TK, TK, SD, SMP saya nggak di sini, sampai SD saya di sini. SMA saya sudah ke Surabaya sampai kuliah, terus baru pulang kurang lebih 2 tahun lalu. Ya seperti itu. Iya. Boleh langsung. Ada Bapak membuka perusahaan ini ada berapa perusahaan? Sebenarnya perusahaan ini bukan milik saya, tapi milik saudara saya. Saya di sini bisa dibilang sejenis kayak kepala operasional di Pitstop sama di Oma Dewe. Ada yang tahu Oma Dewe adik-adik? Ada saya. Tahu. Ya, di Pitstop sama Oma Dewe. Jadi ini punya saudara saya memegang tempat ini sama di Oma Dewe baru kurang lebih 2 tahun. Tempat cucian itu punyanya Bapak juga? Sama, dua-duanya saya di sini bisa dibilang sejenis kepala operasional. Seperti itu. Jadi yang bertanggung jawab atas 2 tempat itu, cucian sama di Oma Dewe. Kapan Bapak mendirikan usaha tersebut? Kalau Oma Dewe kurang lebih sekitar 5 tahun lalu, kalau Pitstop ini kurang lebih sekitar 4 tahunan ya sepertinya kurang lebih. Apa saja produk yang Bapak tawarkan saat ini? Kalau produk yang kita tawarkan saat ini, karena saya hanya meneruskan ya, jadi produk-produk yang ada di sini tuh hanya sekedar resbol sama ada olahan ikan. Jadi hanya beberapa toppingnya aja yang berbeda, tapi bahan dasarnya adalah ayam sama ikan, sama satu lagi beef. Jadi kita dikasih beberapa topping, sama ada snack-snack seperti tahu wali, terus kemudian kentang, seperti itu. Tapi memang di sini sebenarnya kafenya hanya untuk pendukung. Jadi lebih ke usaha utamanya adalah cucian. Jadi orang menunggu sambil bisa bersantai. Konsepnya seperti itu. Iya. Jadi untuk apa saja yang dibutuhkan dalam menghandle bisnis? Sebenarnya kalau yang dibutuhkan dalam menghandle bisnis ini sama kayak bisnis pada umumnya ya, kuncinya hanya satu, konsisten. Hanya itu aja sih. Saya rasa itu red line dari semua usaha. Jadi setiap orang bisa membuka usaha asal ada uang dan kemauan. Iya. Nah, tapi nggak semua orang bisa konsisten pada satu titik itu aja. Gitu. Terus adakah kendala atau ancaman dalam memulai bisnis? Kalau kendala atau ancaman, yang pertama kalau kendala awal pada saat membangun mungkin tentang biaya ya. Tapi kalau misalnya sudah jalan, kendala yang utama adalah konsisten. Kita bisa nggak menjaga tempat ini seperti di awal kita mendirikan tempat ini? Seperti itu yang susah. Dan juga munculnya pesaing-pesaing baru, di mana pesaing baru itu tentunya sesuatu yang baru, pastinya kan akan lebih
segar. Iya. Nah, bisa nggak kita menjaga tempat kita ini tetap tanda kutip segar seperti pertama kali kita buka? Hanya itu sih kurang lebih. Selain kafe, apakah Bapak mempunyai bisnis yang lain? Karena saya di sini juga bekerja dalam artian kepala operasional yang bertanggung jawab di tempat ini, saya hanya memiliki atau saya hanya menghandle 2 kafe. Yang pertama di Pit Stop, yang kedua di Oma Dewe. Itu aja. Saat pandemi, apakah omset menurun? Saat pandemi, sambil disela ya, adik-adik boleh minum ya. Jadi saat pandemi, tak rasa bukan hanya tempat kita atau bukan hanya di sektor bisnis makanan ya, atau mungkin di sektor bisnis cucian, saya rasa di semua bisnis menurun. Itu sudah pasti. Tapi lambat laun mungkin hanya pada saat awal pandemi dan mungkin mulai kira-kira tengah tahunnya sudah mulai bisa bangkit kembali. Seperti itu. Kenapa Bapak memilih usaha tersebut tidak usaha yang lain? Bisnis kuliner. Ya. Kalau tidak bisa menjawab, skip aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi ini ya, saya coba melihat kenapa pemiliknya atau saudara saya mencoba mendirikan ini ya. Iya. Jadi saya lihat yang pertama karena kebutuhan. Jadi karena kebutuhan zaman sekarang kafe semakin banyak, terus kemudian tempat nongkrong juga semakin banyak. Saya rasa dia melihat di mana ada kebutuhan itu untuk anak muda untuk memadai tempat seperti itu, terciptalah Oma Dewe sama Pit Stop. Ada berapa karyawan setiap saat Bapak? Kalau di Pit Stop ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Kalau di Oma Dewe ada sekitar 7 kurang lebih. Ya, kurang lebih. Kenapa omset per hari Bapak? Kalau omset per hari mungkin saya bisa skip ya yang ini ya. Nggak apa-apa ya. Bapak Cara mempertahankan usaha ini kayak apa sih Pak? Kalau cara mempertahankan usaha ini seperti yang saya bilang tadi, nggak hanya usaha ini, tapi dalam semua usaha itu kuncinya hanya satu kok adik-adik, konsisten. Udah, itu paling susah. Konsisten, itu paling susah. Selama kamu bisa konsisten, kalau usahamu sudah jalan, intinya kan kita hanya tinggal memaintain atau menjaga konsistennya ini. Udah, kalau bisa menjaga, pasti akan bisa long last, tak rasa. Seperti itu. Untuk sejarahnya, Bapak apa bisa menceritakan Sejarahnya apa? berdirinya ini? Kalau sejarahnya, karena saya masuk di sini sudah jadi ya, jadi saya kurang begitu paham mengenai asal-usul tempat ini, bagaimana dulu didirikan awal, kendalanya apa, saya kurang begitu paham. Oke. Apa saja yang dibutuhkan dalam menghandle bisnis ini? Sudah. Sih cara menjaga dan mempertahankan kayak gimana sih? Kan biasanya kan ada nih tren baru, terus ada makan baru. Nanti kan kalau di sini kan ada tuh turun naiknya omset per hari ini. Itu caranya gimana? Ada itu juga sama. Menjaga supaya tetap konsisten. Oh, tetap konsisten. Yes, menjaga supaya tetap konsisten. Sederhananya seperti ini adik-adik. Jadi gini, kalau di bisnis kuliner, saya melihat itu kan orang itu cenderung ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, ketika ada muncul kafe baru, juga akan ada kafe lama yang tutup. Kenapa? Karena mereka nggak bisa konsisten. Contoh sederhananya, ketika kita datang ke suatu tempat pertama kali dan kita datang ke suatu tempat untuk yang kedua kali, itu hampir sering kita jumpai kondisinya sudah berbeda. Apa itu? Yang paling basic adalah kebersihan. Entah adik-adik perhatikan atau tidak. Nah,
Ketika kebersihan nggak dijaga, terus kemudian intinya tempat itu nggak dirawat, orang pasti akan kok gini, tambah jelek atau bosen atau jijik. Sedangkan kafe baru bermunculan, sedangkan namanya yang baru pasti masih grass, masih bagus. Nah, seperti itu. Jadi selama kita bisa mempertahankan tempat ini konsisten sesuai dengan pertama kali didirikan, apalagi pertama kali didirikan kita sudah punya market, pasti bisa long last. Itu kuncinya. Silakan. Kalau kesuksesan itu kan relatif ya. Jadi saya hanya merasa kayak asal tempat ini bisa berjalan, terus kemudian omset per harinya bisa stabil atau bahkan meningkat, saya rasa itu dari kontrolnya di situ. Jadi kalau sukses itu kan soalnya tiap orang relatif. Bapak memberikan pelatihan nggak untuk karyawan-karyawan Bapak? Jadi gini, pertama kali saya menghandle tempat ini tanda kutip bisa dibilang tidak ada sistem sama sekali. Jadi bekerjanya asal. Nah, tentang pelatihan saya hanya memberikan guidance sederhana kepada mereka, dan kemudian setelah saya bentuk sedemikian rupa, lama-kelamaan mereka tahu, dan orang lama keluar, masuk orang baru, mereka sudah bisa mengikuti aturan yang ada dari orang-orang yang lama ini. Seperti itu. Ya, untuk pesan dan kesan kita semua. Pesan dan kesan untuk Ya, kita semua biar lebih menyenangkan. Biar nanti kalau mau usaha motivasi. untuk adik-adik motivasi. Yang pertama sebenarnya ya, kalau saya lihat musuh utama di dalam setiap mau merintis usaha itu adalah diri kita sendiri. Itu musuh paling berat. Contoh sederhananya, ketika akhir pekan, hari Minggu, kita dikasih pilihan mau tidur lagi atau kita mau bangun. Ketika kamu bangun, kamu jalan-jalan sama temen lo, kamu nggak akan tahu apa yang akan terjadi di tengah jalan. Ketemu ini, melihat ini, timbul gagasan ini, kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau kita nggak mulai itu, kita memilih untuk tidur, ya kita kan stagnan di sana. Ya, jadi musuh paling berat itu adalah diri sendiri, mengalahkan diri sendiri. Asal ada kemauan, semuanya itu pasti nanti akan bisa berjalan, hanya sesuai ke harapan kita atau tidak. Itu aja sih. Yang penting kemauan lah intinya. Sudah ya Pak, terima kasih Ya. untuk waktunya. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Sama-sama.